Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah, al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Shadaqallahul adzim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya yang terhormat dan mulia di sisi Allah. Allahu Akbar, Maha Besar Allah yang menggelar bumi sebagai tempat kita berkampung halaman. Allahu Akbar, Maha Besar Allah yang membentangkan langit sebagai tempat kita berada di atasnya. Allahu Akbar, telah berulang kali Idul Adha demi Idul Adha singgah dalam perjalanan hidup kita. Telah berulang kali takbir, tahmid, dan tahlil kita kumandangkan. Telah berulang kali sholat Idul Adha kita laksanakan. Dan pagi hari ini kita kembali menghamparkan sajadah, mengangkat tangan berkali-kali sambil bertakbir Allahu Akbar, membesarkan nama Allah. Kemudian secara serentak rebahkan tubuh, ratakan dahi, tersungkur di hadapan Ilahi Rabbi. Sudah sepatutnya lah dalam kesempatan yang berbahagia ini kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan kepada kita sekalian. Karena tidak semua orang bisa melaksanakan dan mengikuti sholat Idul Adha seperti ini. Mungkin di antara saudara kerabat kita yang tahun lalu bisa sholat berjamaah di tempat ini, tahun ini dia telah menghadap ke Ilahi Rabbi, sehingga tidak bisa tahun ini. Mungkin saat ini kita bisa sholat Idul Adha saat ini di sini, tetapi belum tentu tahun depan kita bisa bersama-sama di tempat ini. Oleh karena itu hadirin sekalian, marilah kita senantiasa bersyukur dengan memperbanyak takbir, tahmid, dan tahlil, memperbesar pengakuan kita kepada Allah bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Allah Maha Besar. Sekaligus kita mengakui bahwa diri kita ini adalah hamba yang dhaif, hamba yang kecil, hamba yang kerdil. Kita tidak bisa berbuat sesuatu tanpa pertolongan dan kasih sayang Allah. Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah sholat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah. Setiap hadir hari raya Idul Adha, maka kita dipertemukan 3 ibadah sekaligus. Yang pertama adalah sholat Idul Adha seperti pada pagi hari ini. Yang kedua, kita dipertemukan dengan hari raya haji,
ibadah haji yang sekarang dilaksanakan oleh seluruh umat Islam sedunia yang sekarang melaksanakan di Tanah Suci. Yang ketiga, kita dihadapkan ibadah kurban yang sebentar lagi nanti kita laksanakan. Ma'asyiral muslimin, jamaah sholat Idul Adha rahimakumullah. Yang pertama, sholat Idul Adha. Betapapun sholat Idul Adha ini hukumnya sunat, bukan wajib. Tetapi semangat dari umat Islam tidak hanya kalangan tua, remaja, anak-anak, semuanya, baik ibu-ibu maupun bapak-bapak, terdorong semangat untuk hadir ikut sholat berjamaah seperti di masjid saat ini. Ini adalah semangat yang luar biasa, betapapun itu perintahnya sunat, tetapi seakan-akan bersifat wajib. Hal ini marilah kita refleksi kepada diri kita. Bisakah semangat berjamaah seperti pagi hari ini mengilhami kita dalam setiap sholat kita dalam sehari-hari? Rasa ingin berjamaah dan hadir di masjid seperti saat ini, hadir dalam setiap sholat kita. Allahu Akbar walillahil hamd. Para jamaah sholat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah. Sesungguhnya sholat itu adalah bentuk kepasrahan diri kepada Allah. Kita telah berjanji dalam setiap sholat kita, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah semata. Ini selalu kita ucapkan dalam setiap sholat kita. Kita berjanji kepada Allah bahwasanya benarkah memang sholat kita hanya untuk Allah? Benarkah memang ibadah kita hanya untuk Allah? Benarkah memang bahwa hidup dan mati kita juga untuk Allah? Janji yang sudah kita ikrarkan dalam setiap sholat ini, marilah kita berusaha untuk menepatinya. Ma'asyiral muslimin, jamaah sholat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah. Yang kedua, setiap datang hari raya Idul Adha, kita diingatkan ibadah haji. Saat ini, jamaah haji Indonesia berjumlah 241.000 sedang bersama-sama melakukan serangkaian ibadah haji bersama hampir 3 juta manusia di Tanah Suci Mekah. Jamaah haji Jawa Timur, embarkasi Surabaya yang gabungan antara jamaah Jawa Timur, Bali dan NTT berjumlah 39.264. Dan saat ini kita tergabung dalam 106 kloter dan alhamdulillah semuanya bisa diberangkatkan dengan selamat. Hingga detik ini, informasi yang kami dapatkan dari Tanah Suci, jamaah haji Indonesia ada 18 orang yang telah meninggal. Mudah-mudahan mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, marilah kita renungi bahwa ibadah haji ini juga bentuk kepasrahan kita kepada Allah. Yang pertama, orang yang jamaah haji ini diingatkan bahwa jamaah haji ini, berangkat haji ini seperti orang yang meninggal dunia. Bagaimana tidak? Ketika jamaah haji hendak berangkat, mereka diadani dan diiqamahi di depan rumah. Sama dengan ketika orang meninggal dunia, ketika masuk di liang lahat, sebelum ditumbun oleh tanah, mereka diandani oleh kerabatnya, oleh keluarganya, oleh tetangganya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dibacakan suara adzan di dalam liang kubur dengan suara yang parau sambil terisak, terkadang tetesan air mata keluar tidak sengaja. Mengingatkan jamaah haji yang diadani dan diiqomai sama dengan orang yang meninggal dunia sebelum ditimbun dengan tanah. Yang kedua, hadirin, jamaah haji berpakaian ikhram yang serba putih, tidak ada kain yang menempel kecuali kain ikhram. Mengingatkan kepada kita bahwasanya ini hampir mirip
dengan orang yang meninggal. Tidak ada kain yang menempel dalam tubuh orang yang meninggal, kecuali kain putih, kain kafan yang menyelimutinya. Yang ketiga, kita diingatkan bahwa ibadah haji ini mirip dengan orang yang meninggal. Karena orang yang haji meninggalkan seluruh apa yang dimilikinya di rumah. Harta yang dipunyai ditinggalkan, mobil yang dipunyai ditinggalkan, harta perhiasan, gedung, rumah, semuanya ditinggalkan. Karena pergi ke tanah suci untuk memenuhi panggilan ilahi. Sama dengan orang yang meninggal. Semua yang dimilikinya akan ditinggalkan. Mobil yang mewah tidak akan dibawa dalam alam kuburnya. Harta yang berlimpah tidak akan dibawa dalam mati mereka. Gedung, rumah, dan semuanya tidak ada yang dibawa. Karena yang dibawa adalah amal soleh. Hadirin sekalian, yang keempat, orang yang pergi haji ini seperti orang ketika di padang mahsyar. Pada saat ini orang haji berkumpul di padang Arafah. Berkumpul seluruh jutaan umat manusia mengingatkan kita pada padang Arafah kelak. Kita akan bangkit dari kubur dan akan berkumpul seluruh umat manusia sedunia. Berkumpul di padang Arafah, berkumpul di padang mahsyar. Akan ditanya seluruh amal perbuatan yang telah dilakukan selama di dunia. Hadirin, sudah siapkah kita membawa bekal dalam kehidupan akhirat kelak? Watazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekalah kamu sekalian, dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan, wahai orang-orang yang mempunyai akal. Bukan harta yang berlimpah, bukan mobil yang mewah, bukan gedung yang megah, tetapi bekal yang terbaik adalah ketakwaan kita kepada Allah. Ma'asyiral muslimin, jamaah Idul Adha yang dirahmati oleh Allah. Yang ketiga, hari raya Idul Adha kita diingatkan dengan hari raya atau ibadah kurban. Kita selalu teringat dengan Nabiullah Ibrahim, seorang nabi kekasih Allah, Khalilullah. Kita bisa menarik pelajaran penting dari beliau. Beliau adalah rela mengorbankan sesuatu yang paling dicintai, sesuatu yang paling diharap-harapkan kehadirannya. Seorang anak yang dinantikan dan menjadi harapan bagi Nabiullah Ibrahim. Setelah lahir Ismail, di saat dia beranjak semakin besar, di saat senang-senangnya memiliki anak, maka datang perintah Allah untuk menyembelihnya, mengorbankannya, mengorbankan sesuatu yang sangat dicintainya. Hadirin, pelajaran penting bagi kita, karena ibadah kurban ini juga bagian dari kepasrahan kita kepada Allah. Hadirin, bisakah kita sebagai orang yang beriman melaksanakan pengorbanan dari semua yang apa kita miliki, melaksanakan pengorbanan dari sesuatu yang kita cintai, mengeluarkan dari apa yang kita punyai? Seringkali kita ini kesulitan karena kita terlalu cinta kepada yang kita miliki. Inna a'toinakal kausar fasolli li rabbika wanhar. Sesungguhnya kami telah memberimu nikmat yang banyak, maka laksanakan sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Ma'asyiral muslimin, jamaah sholat Idul Adha rahimakumullah. Kita sadar sepenuhnya bahwasanya manusia itu memiliki keimanan yang terkadang naik dan terkadang turun. Yazidu wa yanqus, kadang naik dan kadang turun. Oleh karena itu hadirin, menyembelih hewan kurban tidak seperti zaman Nabi Ibrahim, anak kita yang harus dikorbankan, tidak. Tetapi kita diisyaratkan bahwasanya kita hendaknya menyembelih hewan ternak, bisa berupa kambing atau lembu. Hal ini memberikan isyarat kepada kita, menyembelih hewan sama dengan melepaskan, menyembelih nafsu kebidatangan dari tubuh kita. Menyembelih hewan artinya menyembelih dari nafsu keduniaan. Bisakah kita menyembelih hal itu? Bisakah kita mengorbankan demi kecintaan kita kepada Allah dengan mengeluarkan harta yang kita miliki untuk yang memerlukan? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berkorban itu berat karena kita terlalu cinta selain Allah.
hanya orang-orang yang beriman dan ingin senantiasa mendekatkan diri kepada Allah yang mampu melakukannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, baginda Rasulullah khawatir terhadap keadaan umatnya, di mana umatnya terlalu cinta kepada sesuatu menyebabkan ia lupa kepada yang lainnya. Sayati zamanun li ummati yuhibbunal khamsan wa yansaunal khamsan. Akan datang kepada umatku di mana umatku mencintai 5 hal, terlalu mencintai 5 hal, tetapi dia lupa akan 5 hal yang lain. Yang pertama, akan datang kepada umatku di mana umatku yuhibbunad dunya wa yansaunal akhirah. Akan datang kepada umatku di mana umatku terlalu cinta kepada dunia, menyebabkan dia lupa akan akhiratnya. Hadirin, kehidupan dunia ini ada batasnya sementara, karena setelah kehidupan dunia ada kehidupan akhirat kelak. Hadirin sekalian, kekhawatiran baginda Rasulullah yang kedua, akan datang kepada umatku di mana umatku yuhibbunal hayat wa yansaunal maut. Akan datang kepada umatku di mana umatku cinta kepada hidup, tetapi dia lupa akan kematiannya. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Kullun nafsin dha'iqatul maut. Kita semua yang hadir di sini sudah pasti dan tidak bisa menghindar dari kematian. Kematian pasti datang. Kita tidak tahu kapan Allah mencabut nyawa kita. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal diambil dari nyawa kita, maka kita tidak bisa minta perpanjangan lagi. Ya Allah, tambah 2 hari lagi ya Allah, saya ingin taubat ya Allah. Tidak bisa. Jika Allah sudah menentukan hari ini kita meninggal, maka hari ini kita. Oleh karena itu hadirin, jangan terlalu mencintai hidup sehingga kita melupakan akan kematian. Yang ketiga, akan datang kepada umatku, kata baginda Rasulullah, di mana umatku yuhibbunal mala wa yansaunal hisab. Akan datang kepada umatku di mana umatku terlalu cinta kepada harta benda sehingga dia melupakan perhitungannya. Harta yang kita miliki ini adalah titipan. Harta yang kita miliki ada sebagian yang harus dikeluarkan untuk yang berhak menerima. Sudahkah kita menghitung harta yang kita miliki yang harus dan wajib dikeluarkan zakat malnya? Sudah memenuhi haul dan nisabnya? Pernahkah kita menghitung harta yang kita miliki? Karena sebagian dari harta yang kita miliki adalah bukan hak kita, tetapi hak orang yang berhak menerimanya. Yang keempat, akan datang kepada umatku di mana umatku yuhibbunal kusura wa yansaunal kubura. Akan datang kepada umatku di mana umatku terlalu cinta kepada gedung yang mewah, tetapi dia lupa akan kuburannya. Bangun rumah di Surabaya, bangun rumah di Batu, bangun rumah di Bali, bangun rumah di Jakarta, semuanya di pulau lain ada. Terlalu cinta kepada gedung, tetapi semuanya tidak akan dibawa dalam alam kubur. Gedung terakhir kita adalah berukuran 1 kali 2 meter, berada di dalam tanah. Itu adalah gedung yang akan kita tempati kelak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kelima yang dikhawatirkan oleh baginda Rasulullah, akan datang kepada umatku di mana umatku yuhibbunal khalqa wa yansaunal khaliq. Akan datang kepada umatku di mana umatku terlalu cinta kepada makhluk, menyebabkan ia lupa akan penciptanya. Ma'asyiral muslimin, Nabiullah Ibrahim diuji oleh Allah. Apakah cintanya kepada anaknya mengalahkan cintanya kepada Allah? Hadirin, kita juga akan diuji. Apakah cintanya kita kepada harta benda ini mengalahkan cintanya kepada Allah? Apakah cintanya kita kepada makhluk seperti istri kita, anak kita mengalahkan cinta kita kepada Allah? Apakah kita cintanya kepada hewan piaraan ataupun tumbuhan? Terkadang kita selalu asik dengan hewan-hewan piaraan yang menyebabkan kita lupa, lupa tidak sholat, ingat kepada Allah. Hadirin sekalian yang saya hormati, marilah kita, Islam bukan melarang kita cinta kepada dunia. Islam tidak melarang kita cinta kepada kehidupan. Islam tidak melarang kita cinta kepada harta.
tetapi yang terlalu cinta yang menyebabkan lupa kepada Allah. Itu yang tidak dikehendaki oleh Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita merenungkan kembali makna hidup dan pengorbanan hidup di hari raya Idul Adha ini. Apa yang kita cari di sisa umur kita? Kalau kita sekarang usia 60, belum tentu kita meninggal usia 80. Kalau kita usia 80, belum tentu kita meninggal usia 100. Jamaah haji tahun ini yang tertua dari Ponorogo, usianya 109 tahun. Tetapi kita belum tentu bisa sampai usia 109 tahun. Haji tahun ini luar biasa. Jamaah haji Jawa Timur menunggu 34 tahun. Tetapi dengan sabarnya, semangat karena panggilan ilahi, 34 tahun pun akan ditunggu demi bisa ke Masjidil Haram. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita coba kita sandingkan ibadah haji ini dengan kerelaan kita berkorban. Antrian 34 tahun, tetapi relakah Bapak Ibu mengorbankan seekor kambing, mengorbankan sapi, mengorbankan harta kita dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, dalam rangka kecintaan kita kepada Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Harta ini adalah titipan yang dititipkan kepada kita. Jadilah kita seperti tukang parkir. Ketika ada sepeda motor masuk parkir, diterima. Ada mobil Innova masuk, diterima. Ada mobil Mercy, diterima. Ada Pajero, diterima. Semuanya parkir. Tetapi ketika selesai diambil lagi sama pemiliknya, maka dipersilahkan, silahkan ambil. Karena itu bukan milik kita. Bukan milik tukang parkir. Sebagaimana harta yang kita miliki, bisakah kita bahwasanya harta yang kita miliki ini bukan milik kita, tetapi titipan dari Allah. Jabatan yang kita miliki ini adalah juga titipan dari Allah, bukan milik kita semata. Allah menitipkan kepada kita dan sewaktu-waktu akan diambil kembali oleh Allah. Ma'asyiral muslimin, bersikaplah terhadap keduniaan ini seperti tukang parkir yang dititipi kendaraan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, idza jaa ajaluhum la yastaqiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Usia kita tidak tahu kapan Allah mengambilnya. Maka hadirin, marilah kita siapkan dengan hikmah Idul Adha ini, kita renungi kembali. Kita harus pandai bersyukur, kita harus rela berkorban. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah di dunia dan di akhirat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Marilah hadirin kita berdoa. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, Tuhan yang maha besar, lagi maha berkuasa dan maha perkasa. Ampunilah kami, hamba-hambamu yang tak berdaya dan sering lupa, berlagak kuasa dan memamerkan keperkasaan kepada sesama. Kami nyatakan bersalah ya Allah. Kami mengaku lemah, la haula wala quwata illa billah. Ya Aliyu ya Kabir, wahai Tuhan yang maha luhur dan maha besar. Ya Malikal Mulk, ya Dzal Jalali wal Ikram, wahai Tuhan yang menguasai segala. Wahai Tuhan yang memiliki keagungan dan kemurahan. Engkau memiliki wewenang atas segala, berhak berbuat apa saja. Seringkali hamba-Mu yang kecil dan kerdil serta dhaif ini merasa benar sendiri dan merasa berkuasa atas segala. Seringkali hamba-Mu ini merasa hebat tak tertandingi, merasa di atas segala-galanya. Padahal sesungguhnya ya Allah, Engkaulah yang maha besar, Engkaulah yang maha kuasa dan maha berkehendak. Oleh karena itu ya Allah, ampunilah jika kami sering lupa dan bersalah. Ampunilah jika kami suka memamerkan segala. Ampunilah jika kami merasa paling hebat dan paling berkuasa. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Kabulkanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qouli hadza fastaghfiru li wa lakum fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Wa qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat wa yaqdiyal hajat. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayy lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.